Malam ini tuh rencana kita bukan rencana kali ya, kita mau membicarakan tentang suara wanita ya, Pak Sulung tadi ya, kalau nggak salah ya, tentang pendapat tentang wanita dengan ekonomi saat ini gitu kan ya, kalau salah ya Pak Sulung ya tadi ya, bagus. Ya. Tapi ada baiknya sepertinya masing-masing memperkenalkan diri dulu deh biar enak gitu ya, biar satu sama lain lebih kenal. Kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang, ya kan? Jadi mudah-mudahan dengan acara ini kita bisa lebih mengenal juga satu sama lain bagaimana pendapatnya tentang ekonomi pada saat ini yang pastinya sangat berpengaruh ya sama kita, sama ibu-ibu khususnya dan bapak-bapak pada umumnya, karena mereka yang mau mencari nafkah, dan ibu-ibu pun bukan berarti tidak mencari nafkah, ada juga ibu-ibu mencari nafkah, tapi memang dengan ekonomi saat ini kita dibuat untuk berhemat. Kalau dibilang berhemat mungkin memang udah kebutuhan kita seperti ini, kan? Mungkin kita akan lebih mengencangkan ikat pinggang kali ya, lebih baik seperti itu gitu. Pamit dulu. Kenapa Bu? Gimana? Ini ada tamu. Assalamualaikum. Kenalan dulu Bu Nono sebentar. Kenalan dulu ya belum ya. Baik, silakan deh untuk lebih baik ya, lebih mempersingkat waktu ya, silakan. Bu Nunung dulu deh kayaknya yang memperkenalkan diri. Ya, silakan Bu Nunung. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semuanya. Kita ya. Kan dari dinas sukses selalu. Ya. Semakin nambah ininya lah semangat gitu. Walaupun kita ini udah nyala, tapi mendukung untuk jadi gubernur ya, itu beda. Baik. Salam kenal dulu, saya Nurjati dari Bandung. Bandungnya tapi Bandung Sisi, dari Cimahi. Nah itu, nanti saya kesana deh, insya Allah. Rumah tangga biasa gitu ya, tidak kerja cuma aja. Baik. Ini apa di organisasi pelajar Islam Indonesia. Insya Allah besok ada kelas di Jakarta, di hotel di Jakarta. Hampir Bu, Ya. hampir. Insya Allah Bisa mainannya udah nas gini, kayaknya udah ini nih tingkat tinggi nih, udah tingkat dewa kayak gini, udah nas yang dipakai ya, nas gitu kan, rakernas, udah tingkat tinggi. Baik, ke Bandung silaturahim. oke, insya Allah. Kesempatan dan rezekinya kita berkat, insya Allah. Ada itu yang diatakan itu masih dipakai nggak? Masih bisa nggak itu? Bisa dipakai. Sepertinya bisa Bu Nunung. Ya Mas Sulung ya, masih bisa dipakai. Nanti juga saya mau kunjungan ke Bandung. Alhamdulillah kapan? Insya Allah nanti ada info selanjutnya buat Bu Nunung lah pokoknya ya. Baik, selanjutnya Bu Marta, sudah bisa Bu Marta? Ya, siapa Saya mau hubungkan ulang nih. Aduh, Ya. saya gitu. Atur nuhun Bu Nunung Baik, ya. sehat ya Bu Nunung. semua pada semangat terus. Yo, insya Allah. Ya, assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hilang. Iya Bu Marta, kita dipanggil lagi aja. Jaringan sepertinya. Iya, dipanggil lagi kali ya. Udah dipanggil. Udah, masa sekarang Budi mau kenalan bertiga. Iya dong, kan nanti yang lain ini belum tahu. Oh gitu. Silakan Bu De. Oh iya, nama saya Siti Erningsi ya, tapi biasa dipanggil sih di Jakarta sama di Bekasi ini Budi Lampung. Soalnya asalnya dari Lampung, kakak KTP di KI. Bapak gua sekarang udah 3 tahun setengah tinggal di
di Bekasi. Udah itu aja kali ya. Kalau usahanya kuliner. Jadi siap saya memasak kalau ada acara apa aja. Ya, anaknya berapa? Anaknya 3. 3. Dua belum. Oke, baik. Udah itu aja Bu De. Ya. Nah, ini siapa di Purata tuh? Ini Bu Marta nih. Bu Marta udah masuk lagi. Alhamdulillah. Ya, next. Berarti Bu Marta sudah bisa. Silakan Bu Marta memperkenalkan diri Bu Marta. Halo, suaranya Bu Marta belum masuk nih. Ini masih di mute deh. Ada suaranya tak putus-putus. Iya, kayak jaringannya ya. Nggak dapat ini suaranya. Bu Marta punten, suara kita kedengeran nggak? Jelas nggak sama Bu Marta? Susah ya? Oke deh. Kalau begitu didengarkan dulu deh ya Bu Marta ya. Baik. Dikenalin Terima kasih, Bu sama Marta, Bu sambil Guru aja. didengarkan. Iya. Tolong dikenalin sama Gimana? Bu Guru. Oke. Oh iya, Bu Guru yang informasiin. Oke, Bu Marta, ini ada di sini tuh ada Bu siapa? Ada Bu Siti dipanggilnya biasa Bu De Lampung ya. Karena kebetulan tinggalnya itu di Jakarta. Kemudian tadi ada Ibu Nunung dari Bandung ya. Selanjutnya Bu Balkis, mungkin Bu Balkis bisa memperkenalkan, nggak bisa ya? Ya, ntar misi Baru banget nyampe rumah. Oh, baru nyampe rumah. Oke, baik Bu Balkis. Oh, udah. Tolong diperkenalkan aja sama Bu Guru. Oh baik, Bu Balkis atau Bu Balkisnya ada atau Iya kan Bu Balkis mau baru memperkenalkan sampai. diri sendiri. Baik. Oh iya, oke baik. Ini di sini Bu Marta, ada Bu Balkis. Bu Balkis ini adalah seorang apa ya? Seorang apa sih? Seorang Udah kayak jadi sekarang satu. nih. Padahal dulu dia seorang dokter gigi itu kayaknya yang kesambut kemana-mana gitu kan. Silakan Bu Balkis. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, nama saya ini ya, Tinggalnya di mana Bu Balkis? di wilayah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Lubang Buaya. Oke. Ya, punya anak berapa Bu Balkis? Anak 3. Anak 3. Bu Marta punten. Bu Marta jelas nggak dengar suara kita Bu Marta? Bu Marta. Bu Marta jelas nggak dengar suara kita ya? Masih Kayak jaringannya nggak paham. Maksudnya gini, Bu Nur, maksudnya maksud Bang Sulung, Bu Nur suruh memperkenalkan Bu Marta. Kan Bu Nur paham Bu Marta itu kata tinggal di mana, kami yang belum tahu. Saya juga nggak tahu itu Bu Marta tinggal di mana. Gitu. Kirain tahu. Bang Sulung kali tahu. Iya, soalnya tadi nggak jelas juga. Bang Sulung aja Bang Sulung tahu kali mana Bang Sulungnya malah. Pak Guru, mana nih Pak Guru nih? Iya Bu Marta itu Jadi- kalau tidak salah beliau ada di Sulawesi ya. Wow. Masya Allah. Betul ya Bu Marta. Betul ya. Beliau seorang pendidik. Pantes ini ya. Iya Sulawesi. Oh ya Allah, salam kenal jauh banget. Ya sinyalnya makanya nggak dapet ya. Iya, susah sekali. ASN juga. ASN kan? Oh. Kapan main ke Jakarta? Nggak ikut pilkada yang pasti nanti di Jakarta nggak ikut pilkada. Baik. Ya, selanjutnya. Ini saya kalau memperkenalkan diri, nama saya siapa ya? Di situ Bu Marta, kalau Bu Marta lihat di grup rekanan itu nama saya itu Matahari di situ. Juga pekerjaan saya dulu rumah saya di Taman Mini, Insya Allah apa ya?
Apalagi ya, saya punya anak 4, insya Allah yang sudah besar 2, belum besar insya Allah, yang masih ada di sekolah itu 2 anak. 2 anak saya nomor 3 dan nomor 4 yang masih sekolah. Insya Allah itu aja kegiatannya tiap hari ya saya mengajar. Ada yang lain ya. Udah kayaknya itu aja ya Pak Sulung ya yang saya perkenalkan ya. Selanjutnya Ya, nih, Bu, Ibu-ibu mohon izin. Ini kan penerimaan suaranya nih, audio feedbacknya nih kan agak kurang bagus. Jadi nanti pada saat ditampilkan sepertinya yang nonton agak terganggu juga. Gimana kalau kita sepakati nanti kalau yang mau bicara itu mic-nya dihidupkan. Tapi kalau Yang nggak lain sedang tutup. bicara dimatikan mic-nya. Gimana? baik. Gitu ya? Siap. Nah ini Ya, minta oke. tolong sama Bu Guru supaya dipandu untuk bicara tentang suara perempuan, suara ibu-ibu. Baik. Tunggu saya lihat dulu nih sebentar. Bentar ya. Baik, di sini kan kita kan hari malam ini kan membicarakan tentang tadi ya landscape ekonomi dan kebijakan politik itu diantara dapat dicek ya gitu ya tentang kebijakan politik dan ekonomi di situ. Mungkin ada ibu-ibu yang akan berbicara di sini mengenai itu, bagaimana pendapatnya. Sebenarnya sih kita di sini nih ngobrol santai ya, kita ya bisa macam-macam sih gitu kan. Yang lalu kan kita sudah membicarakan masalah kurikulum, zonasi, UKT dan lain-lain. Malam ini kita akan bicarakan ini tentang ekonomi dan kebijakan politik yang ada di Indonesia atau di negara kita saat ini. Mudah-mudahan semuanya bisa berbicara di sini dengan santai, tapi tetap penuh dengan ada isinya dan bermakna gitu. Siapa yang akan memulai pertama? Boleh untuk mengemukakan pendapatnya pada malam ini. Ya silakan dimulai dari siapa yang bisa, mungkin Bu Balkis atau Bu Bude dulu, mungkin Pak Bu Siti silakan. Mengenai apa tadi? Kebijakan ekonomi pada saat ini. Mas ya, kalau kita kan orang UMKM ya, jadinya ya kalau nggak nyari, kalau nggak ini ya, kalau kitanya males ya, artinya perekonomiannya kayak minim gitu. Cuma emang sih gimana ya, terbentur dengan bahan-bahan yang mahal, terus kita mau menaikkan harga itu susah. Jadi sekarang ini gini ya, semakin bahan mahal, tapi kenapa penjualan kok malah semakin merosot, semakin kecil gitu. Soalnya kalau kita mau ikut jual mahal ya nggak laku gitu. Jadi ya itu kan yang kita rasakan dari emak-emak ya, dari usaha emak-emak itu begitu. Saya rasa kayak kuliner, kayak yang craft, Bu Balkis kan sekarang juga menunjukkan ke craft ya, tuh ke menjahit gitu. Bahan-bahan jahitan mungkin mahal, tapi kita menjual akan malah lebih murah dari zaman dulu. Zaman dulu itu keuntungan kalau kuliner itu bisa 2 kali lipat, bahkan lebih. Kalau sekarang paling berapa persen dari modal? Itu sih Bu Nur. Baik, mungkin ada yang menambahkan Bu Balkis, mungkin selama ini mengenai ekonomi kita pada saat ini yang ibu-ibu rasakan itu seperti apa? Iya, kalau dari sisi saya pribadi, kalau dulu pada saat saya berada di posisi saya bekerja, saya mencari ya, bukan maksudnya menciptakan masakan kan dibuat gitu kan. Masih jadinya saat itu kalau kerja itu masih menjanjikan lah. Tapi satu dan lain hal, kalau ini bicara saya aja deh gitu ya. Ternyata apa yang menjadi pekerjaan saya dulu
Dan itu saya lanjutkan. Nah, yang saya lakukan adalah saya banting setir gitu. Gimana caranya supaya saya tetap bisa bergerak, supaya perekonomian saya tuh tetap berjalan. Gitu. Ya benar tadi seperti Bu Dewi bilang, saya pada akhirnya sekarang bergabung untuk menjahit gitu ya. Emang sih suatu hal yang baru buat saya, sangat yang awam banget. Gitu. Tapi ya namanya perempuan kita kadang punya kecenderungan penasaran coba-coba gitu kan. Nah, saya jadikan coba-coba ini menjadi pekerjaan saya, gitu kan, mata pencarian saya. Ya bagaimana nanti ke depannya ya kita serahkan sama Allah. Cuman memang kalau soal harga kita nggak bisa atur, gitu kan. Yang orang cari itu kalau untuk makanan, gimana yang harganya murah tapi rasanya enak, itu tidak sulit ya. Ya Bude ya. Nah iya. Ya, Bude, mohon maaf Bude, punten. Di mute Siap. dong Bude. Ya, Bu. Seperti itu. Jadi kalau apa ya akhirnya melihat apa sih mau dibikin kebijakan yang seperti apa juga kan kita nih rakyat ini kan butuh makan itu kan nggak cuma beras ya telur gitu kan, butuh ya sayurnya, butuh ya dagingnya gitu kan, seperti itu. Cuman ya kembali kepada pemerintah kita mau sampai kapanpun gitu loh, nasib rakyat itu tidak akan baik-baik kondisinya gitu ya. Gitu. Karena ya kita sendiri habis dijajah sama bangsa kita. Seperti itu. Ella, ini pendapat saya ya. Baik, mungkin Bu Marta bisa menambahkan. Bu Marta, maaf, punten, kira-kira jaringannya sudah bisa? Bu Marta, punten, kita kan nggak bisa dengar suara Bu Marta nih, tapi Bu Marta jelas ya dengar gitu ya? Atau di WA aja nggak apa-apa deh, coba sambil kasih penjelasan di WA, maksudnya ini nggak ditutup ya, cuma di minimize. Kemudian Bu Marta bisa WA, nggak apa-apa ke Pak Sulung boleh. Jadi nanti kita akan sampaikan apa pendapatnya Bu Marta. Atau ini mungkin Ya, Bu Guru, jadi mungkin nggak pakai video kali kalau Bu Marta pakai ini ya videonya, Oke, benar. karena mungkin terlalu berat Videonya kalau ditutup video. aja, Bu Marta, benar. Jadi videonya ditutup, cuma Sudah suara ditutup, aja. kameranya ditutup Bu Marta, benar-benar. Ya, Mungkin Bu Marta pun bisa lebih lancar. Ya, coba ditutup dulu deh. Kameranya Bu Marta ditutup. Di bagian bawah itu ada logo kamera, ada logo mic, Bu Marta, ada gambar orang. Boleh diklik yang logo itu, kameranya. Iya, Bu Marta yang kameranya tolong ditutup. Bu Marta. Atau nggak apa-apa kali Bu Guru. Oh iya, sudah. Baiklah, kalau begitu. Ya, selanjutnya mungkin Pak Sulung mau menambahkan tentang pendapat ini dari ibu-ibu baru dua ibu-ibu nih. Ya udah Silakan, Pak dari Sulung. Bu Guru aja kan, ini suara ibu-ibu. Kalau secara ibu-ibu berarti gini, saya juga ibu-ibu ya kasih gitu ya. Iya. Memang benar ya tadi yang dikatakan sama Bu Baki sama Bu Siti ya, mau Bude Lampung, insya Allah. Kalau memang sekarang mungkin ekonomi, kalau dulu kita bisa dapatkan apalagi dengan penjualan makanan yang kuliner itu luar biasa gitu kan. Mungkin selain daripada untung kita dapatkan gitu ya, kita bisa makan sekalian di situ. Benar ya Bude ya, gitu ya. Kita bisa makan di situ barengan lah istilahnya dengan satu sekalian masak lah istilahnya gitu ya baiknya. Kita juga dapat untung, kemudian kita juga bisa makan bareng di situ gitu. Kita bisa ambil makannya dari situ. Jadi bisa berlipat lah kalau makanan itu yang saya tahu memang bertahan insya Allah
luar biasa itu keuntungannya. Terus kalau tadi kata Bu Balkis, kalau dulu mungkin yang tadinya kita bisa makan sekian jadi sekian gitu ya, berkurangnya di situ ya Bu Balkis ya. Sementara memang kalau dibilang untuk makan nggak akan pernah berhenti, dalam arti gini, selama kita masih hidup, selama kita masih membutuhkan energi, selama itu pula kita akan membutuhkan makan, iya nggak sih? Nggak akan pernah berhenti kecuali mungkin nafas kita yang sudah diambil sama Allah yang kita tidak butuh makan lagi gitu. Tapi memang keadaan ekonomi pada hari ini, pada saat ini, sampai hari ini pun kalau dibilang buruk, karena memang banyak sekali yang sudah ada gizi buruk. Allahu a'lam. Bu Balkis, bentar itu tadi Bu Marta bicara apa? Gak dengar. Iya. Bu Marta bicaranya gitu aja ya. Oke, cuma tetap nggak itu ya, nggak jelas ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi kalau memang hari ini kita banyak yang bergizi buruk, betul gitu loh. Jangankan di daerah, di Jakarta aja, Jakarta yang istilahnya sebagai ibu kota negara pun ternyata banyak juga yang hidupnya itu luar biasa susah gitu. Contoh satu hal ya, saya punya beberapa murid itu yang memang keadaan ekonominya ya low banget gitu, di bawah. Yang memang mereka cuma makan nasi kepal, bilangnya nasi kepal. Padahal dulu kan kita bahasa kita Bu Dewi mungkin paham ya, zaman kita kecil dulu sambil nangin nasi. Saya ingat tuh dulu waktu sambil nangin nasi kita iseng-iseng sambil nyuapin anak, kalau anaknya agak susah makan. Biasanya tuh kita ngangin nasi satu bakul lah kalau orang kampung ya, satu bakul sambil iseng-iseng suapin gitu kan, pakai garam doang gitu kan ya. Dulu kan sambilan begitu ya Bunda, yang penting anaknya bisa makan kan gitu. Kalau susah ya, cuma tapi kalau yang sekarang ibunya bilang begini sama anaknya, mungkin dia nggak bilang kita nggak punya lauk hari ini, nggak mungkin dia bilang begitu. Tadi bilang hari ini kamu bawa nasi kepal aja ya gitu. Itu benar-benar dibulet-buletin ya, dikepal, dibulet-buletin hanya pakai garam yang dibawa ke sekolah itu gitu. Dan itu ada di sekolah saya. Assalamualaikum. Iya, itu ada di sekolah saya. Ini Bunda Ratna ya. Bunda Ratna nih Pak. Ibu ini baru Isya, jadi sedang sholat tadi itu. Iya. Bundanya jauh. Iya. Assalamualaikum Bunda, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya Bunda, ini kita sedang membicarakan tentang ekonomi pada saat ini Bunda. Iya ya. Kalau Bunda baru bergabung, insya Allah kita lanjut ya Bunda ya. Sehat ya Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Tadi saya sedang mengutarakan tentang ekonomi pada saat ini Bunda. Jadi memang jangankan di daerah yang memang terpencil, yang terpencil ya, yang tidak terpencil pun di Jakarta aja yang ibu kota negara pun masih banyak terdapat anak-anak yang memang kurang gizi gitu loh. Jadi emang gimana ya, saya ngomongnya tuh ada lagi yang kemarin saya pernah survei KJP. Memang KJP itu kadang-kadang ada yang salah sasaran ya, tidak tepat sasaran. Tapi ada pula yang banyak yang tepat sasaran. Yang saya sendiri pun sudah memang kalau setiap ada pengajuan KJP itu kita tuh guru-guru itu pasti mensurvei ya orang yang menerima KJP tersebut. Nah itu yang keadaannya memang kondisi rumahnya itu amat sangat menyedihkan gitu. Sangat menyedihkan. Kalau dibilang rumah cuma sepetak, punya anak 3, yang kompornya di situ, kan gitu ya, kompornya di situ, tempat tidurnya di situ. Mending kalau pakai tempat tidur, bergeser di bawah dengan alas yang seadanya gitu kan. Kalau kita bilang itu Jakarta loh, gitu. Kalau kita bilang Jakarta yang orang tuanya itu khususnya istrinya ya atau ibunya ini hanya kulit cuci, gitu. Itu memang sedih gitu loh. Kalau dia bilang sedih amat sangat sedih. Tapi memang yang bikin saya sedih lagi adalah ya
bikin saya sedih lagi sudah kondisinya seperti itu ya. Karena memang segala sesuatu berdasarkan wawasan ya. Maksudnya gini, maunya anaknya itu pintar kayak gitu kan ya. Jadi ya memang ya nggak bisa kita menolak keadaan gitu kan. Ya memang udah seperti itu gitu loh. Bagaimana dia bisa pintar, bagaimana dia bisa sehat dengan dengan sehat sempurna yang kita inginkan. Kalau memang posisi untuk gizinya aja mereka kurang kan begitu. Ya. Kemarin pun ada pembicaraan di antara kita ya, di antara guru-guru itu kadang-kadang kita kan ada kombel ya, ada kayak komunitas belajar. Nah di komunitas belajar itu kita akan membahas apapun gitu. Kebetulan kemarin itu tentang kondisi anak pada saat ini ya. Tidak lepas juga dengan kondisi ekonomi dan keadaan orang tua pada saat ini. Memang benar kalau dipikir zaman kita tidak bisa merubah zaman atau meninggalkan zaman gitu kan. Karena memang teknologi pun atau kondisi sekarang ini kita nggak bisa kita hindari karena memang itu berjalan kan gitu. Kalau kita bisa bandingkan misalnya udah zaman dulu pendidikan seperti ini nggak kayak sekarang begini, nggak bisa kita katakan seperti itu karena memang kondisi dan waktunya itu sudah berbeda dan kita juga tidak bisa meninggalkan itu dan kita tidak bisa menampik hal itu karena zaman itu akan berputar gitu. Dan bagaimana yang harus kita lakukan adalah saat ini adalah bagaimana kita mensiasati atau kita menyikapi kondisi saat ini. Begitu juga ekonomi. Ekonomi gimana pinter-pinternya kita, ibu yang uangnya pas-pasan, kita bisa cukupin buat anak semua gitu. Iya. Iya nggak sih? Iya nggak? Ya. Kalau tadi Bude bilang, kalau tadi Bude Siti bilang kalau saat ini ekonomi segitu gitu kan, kuliner dulu mungkin bisa dapat 100% gitu kan keuntungan. Sekarang mungkin nggak sampai seperti itu karena memang kondisinya seperti itu. Beda halnya dengan waktu kita kondisi COVID kemarin, mungkin lebih COVID itu kuliner atau ekspedisi itu luar biasa gitu kan. Ya nggak, karena orang nggak bisa kemana-mana, cuma pesan itu lumayan gitu. Tapi apakah kita mau balik lagi ke sana? Ya nggak mungkin gitu. Kita mau balik lagi ke tahun itu kan tidak mungkin. Nah, jadi kita akan menyikapi bagaimana kondisi kita saat ini dengan keuangan kita yang pas-pasan, dengan keuangan kita yang punya anak banyak, dengan keuangan kita yang memang banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus kita tutupi atau kita penuhi ya. Selain daripada SPP anak, kalau di daerah kan jangankan yang lain yang jauh, Bekasi aja yang berdampingan, misalnya berbatas dengan Jakarta, itu udah beda gitu. Bekasi itu SPP itu masih ada, masih bayaran mereka. Kalau SD mungkin enggak, tapi kalau SMA masih bayaran. Sementara DKI Jakarta dari mulai SD, SMP, SMA semuanya sudah gratis. Itu kan memang kalau dibilang kesenjangan, memang kesenjangan. Mau dia kata apa? Karena memang ibu kota negara gitu. Saat ini ibu kota negara. Ya, Lalu karena memang pusat perekonomian itu ada di Jakarta kan gitu. Kita mungkin bisa berputar di situ. Tapi tetap aja dengan pemimpin yang oke. Kalau pemimpin yang nggak bisa mencari penghasilan atau pendapatan untuk Pemda DKI sendiri pun nggak akan pernah terbayar itu semua. Iya nggak sih? Karena KJP dari mana, Om? Idenya apa sekarang? Idenya kita udah tahu nih sekarang kondisinya macam begitu, bukan hanya di DKI, tapi seluruh Indonesia sudah morat-marit ya gitu. Nah sekarang idenya ini apa? Nah, kira-kira yang mau kita bicarakan? Kayaknya kita udah tahu tuh kondisi itu, udah sangat-sangat memprihatinkan, sudah hancur, lebur, berantakan, kacau balau. Nah sekarang justru itu yang ditanyakan itu loh, idenya apa? Ya. Bun, kita ini di sini sedang membicarakan apa pendapat para ibu-ibu dengan kondisi ekonomi dan politik saat ini. Gitu. Jadi yang ibu-ibu rasakan dengan kondisi saat itu seperti apa, gitu kan? Ya memang kalau dibilang si Indonesia benar udah morat-marit si Indonesia, betul banget gitu. Bahkan di daerah pun udah karena baju aja udah nggak perlu sekali ya. Kalau di Jakarta mungkin karena Indonesia itu kaya, apapun bisa jadi uang. Apalagi di DKI, di Jakarta itu apapun bisa jadi uang kalau dia mau. Kalau dia mau bekerja, apapun bisa jadi uang, kan gitu.
Tapi ya kembali lagi itu, zaman sekarang ini orang-orang itu sudah jarang ingin bekerja keras. Mereka hanya apa? Berhayal. Mereka pengen kaya, tapi tidak perlu kerja keras. Itu yang repot. Kalau Apalagi di daerah, saya sekarang sedang berada di kampung halaman saya, ya. Yang merusak, salah satu yang merusaknya adalah orang yang kekurangan ini dipelihara oleh rezim yang gila-gilaan ini. Jadi yang tadinya rajin bertani, yang bercocok tanam, sekarang mereka menunggu. Mereka menunggu. Yang sudah susah saya mau menghidupkan kembali. Sekarang saya sedang berjuang di sini, membuat mereka yang namanya bank keliling itu muter sekarang itu. Bank keliling itu muter. Yang namanya pinjol sudah masuk ke kampung. Yang namanya mereka yang tadinya dipelihara dengan bantuan-bantuan itu, kadang-kadang menunggu aja kerjanya, menunggu tiap hari menunggu. Nah, itu yang akan jadi sebetulnya memang rusaknya itu bukan dari hulunya sudah dirusak itu loh. Kalau mau menyebutkan mereka tidak mau bekerja sama sekali itu betul, saya akui. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan di daerah kita masing-masing? Saya sekarang sedang berjuang di kampung saya. Minimal mereka saya larang meminjam pinjol. Mereka saya larang untuk meminjam bank keliling itu. Macam-macam namanya. Itu makin kejepit mereka. Minimal saya mengajak mereka, ayo bercocok tanam. Ayo bercocok tanam. Saya hari ini menanam pohon terong. Saya ajak beberapa orang ibu, ayo nanam. 2 bulan ini berbuah. Saya begitu, berbuatnya sekarang seperti itu. Ya, insya Allah saya bulan Oktober ini saya ke Jakarta lagi. Entah apa lagi yang saya buat di situ gitu. Itu menyikapinya sementara ini. Kalau soal hancur lebur di kampung saya ini biasanya petani itu rajin sekali, sekarang nggak mau, mereka hanya menunggu beras 1 kilo, 1 karpet telur, dan pusinglah saya sering menangis di sini. Saya sering menangis. Kondisi itu makanya sekarang minimal di kita ini mengajak di wilayah kita masing-masing ajalah. Tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengajak mereka. Tadi itu kuliner-kuliner juga masih bisa laku kalau di Jakarta. Di sini tidak ada orang mau beli. Ya, itu barangkali yang saya, kalau kondisi Murad Marid saya setuju. Tapi masing-masing ayo berbuat di tempat kita masing-masing. Itu aja menurut saya. Ya, ekonomi itu sudah hancur. Saya sekarang itu sedang bertani. Anda tahu keluhan orang selama ini itu tidak mau bertani lagi. Kenapa? Harga pupuk yang amat sangat tinggi. Dan saya merasakan itu sekarang. Bunda itu sekarang buka lahan 1 hektar. Saya menanam pepaya California dan cabai. Luar biasa yang namanya pupuk. Pantesan petani tidak bisa beli. Boro-boro mau beli pupuk. Masak saja di rumahnya, beli beras per liter gitu loh. Itu kondisinya. Jadi kalau Anda mengatakan tadi bukan hanya di Jakarta sampai ke daerah, iya, sampai ke daerah betul itu, semua begitu. Di Bekasi, di Karawang saja petani itu kan bukan dia yang punya, dia cuma buruh tani. Buruh tani itu menunggu bantuan yang dipelihara oleh rezim sekarang ini. Nah, itu menyedihkan dan menyakitkan gitu loh. Nah, teman-teman silahkan beri pandangan apalah kepada saya. Mungkin saya sedang bertapakur di kampung. Sebulan sekali saya pulang ke Jakarta, selama 2 minggu di Jakarta. Gitu. baik, terima kasih. Iya, emang ini ya, memang kalau kita pikir ya, memang rezim ini luar biasa ya, luar biasa bohongnya, Iya. luar biasa Lebih dari Fir'aun. jelasnya. Lebih dari Fir'aun. Iya, itu memang apa ya? Mungkin ya, saya nggak bisa ngomong lagi, Bunda, jujur saya nggak bisa ngomong karena memang itu ada di depan mata kita kan gitu ya. Kita bisa apa sih saat ini gitu? Mungkin kita rakyat itu hanya lihat, tapi memang betul tadi Bunda bilang. Akhirnya kita menyikapinya bagaimana kita bisa
untuk kita aja dulu, untuk keluarga kita, buat keluarga kita, buat teman-teman sekitar kita, buat tetangga, ya nggak sih, buat masyarakat yang sekitar kita. Yang penting kita mengingatkan mereka kali ya, mengingatkan mereka untuk bekerja keras lagi gitu. Ayo kita bekerja keras lagi. Jangan cuma betul. Di Jakarta pun begitu, di sekolah-sekolah itu banyak yang suaminya itu justru pada nggak kerja, Bunda. Ya justru itu. Para suami itu nggak kerja. Jadi yang kerja itu perempuannya. Kenapa? Ya, kalau perempuan kan istilahnya nggak ke kantor, mereka bisa kulit cuci. Kalau laki-laki kan nggak mungkin jadi buru cuci. Ya nggak sih? Ya. Itu yang pahit-pahitnya seperti itu. Nggak kerjanya bukan mereka tidak mau, kadang ada yang mau, tapi mungkin kesempatan dan tempatnya yang tidak cocok untuk mereka. Ada lagi yang memang berpikir lagi kayak kemarin ya, ada yang bilang kalau saya kerja jauh ke sana, yang keluar sekian gitu kan, yang untuk sekian gitu, jadi Habis dengan nggak transport. nutup gitu, nggak nutup, akhirnya cuma kerja capek doang, nggak ada hasil gitu. Itu juga kan kita harus pertimbangkan, karena kalau seandainya kita cari yang kerja, semua juga pengen kerjanya deket, enak dan segala macam, tapi apakah itu selalu ada untuk mereka? Kan nggak juga gitu. Ya enggak? Iya, nggak ada juga gitu. Akhirnya mereka hanya Ini Pak diam. Sekjen kemana? Bu Nur, Pak Sekjen nggak gabung. Hadir, Bu Aja hadir. Ada Pak Sekjen tuh. Lagi dengerin ini. Oh gitu. Iya. Saya Pak Sekjen menangis hilang. Pak Sekjen. Saya cuma terhibur dengan lahan saya. Supaya saya umur 2 bulan nanti saya kirim video ya pribadi ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi saya Amin. di situ. Ya saya tapi memang itu ya Bunda. Saya menanam Bunda yang 1.200 pohon Bunda, pepaya. kemarin keripik, Bunda. Itu pepaya bikin keripik. Terong bikin keripik. Itu ini yang sedang anak saya lakukan nanti itu akan dikembangkan. Rencananya itu Karena rencananya. kita diminta untuk berpikir keras gitu kan, untuk mensiasati kali ya Bun, menyiasati apa yang harus kita lakukan pada saat ini gitu ya, untuk mengembalikan ekonomi kita. Mungkin ya, kalau kita bilang sesuai dengan lagu ya, mulai dari keluarga, sahabat, kemudian masyarakat dan negara akhirnya gitu. Dimulai dari rumah kita dulu yang kecil, kemudian baru keluarga, kemudian dari masyarakat, sahabat dan negara akhirnya. Yang mudah-mudahan ini semua butuh proses ya. Kemarin pun saya teleponan sama abang saya yang ada di Aceh. Sampai tadi pun saya teleponan sore sama beliau. Maksudnya abang saya tanya, Bang sekarang lagi apa? Saya bilang gitu. Papayanya bagaimana? Kemarin sama dengan Bunda, abang saya pun nanam papaya itu ada sekian hektar sama. Cuma sayangnya di tengah-tengah setelah baru panen sekali, kena banjir Bun. Banjir, iya kena banjir, sebagian besar itu akhirnya busuk itunya. Ya, Pohonnya pohon itu busuk. Iya, pohonnya busuk. Tapi udah sempet panen 2 kali kata abang saya. Terus tanam apa lagi Bang? Saya tanya gitu kan sama abang saya. Ini abang baru mau tanam lagi nanti. Ini balikin tanahnya dulu yang kemarin rusakan gitu ya. Didiamkan dulu apa gimana itu kata abang saya tuh. Jadi sekarang mau mulai lagi nantilah. Waktu itu abang saya pernah juga nanam merica ya, lada. Ya, lada itu kan kalau di Aceh itu luar biasa ya gitu. Dia bilang ya mudah-mudahan penghasilannya bertambah gitu. Tapi ya ada lagi mangga. Kemarin katanya abang saya juga nanam mangga di sana. Jadi ya bisa-bisanya aja. Apa yang kita punya saat ini mungkin kalau di daerah atau di kampung itu masih punya lahan. Tapi kalau orang di Jakarta sekarang saat ini kalau nggak punya kerja gimana juga? Mau lahannya siapa mau ditanamin kan gitu? Ya enggak. Akhirnya kadang orang tuh banyak yang frustasi saat ini. Frustasi dengan keadaan, frustasi dengan kondisi, frustasi dengan ekonomi, frustasi dengan keuangan, semuanya gitu. Akibatnya kemana? Asal jangan anak dan istrinya aja yang jadi korban kan gitu. Karena memang banyak kan kekerasan dalam rumah tangga pun gara-gara ekonomi banyak kan gitu. Kemarin juga kan waktu zaman COVID banyak ibu-ibu yang kabur meninggalkan rumahnya karena memang nggak kuat dengan kondisi yang ada.
Kalau saat ini, setelah COVID yang ada saat ini, ibunya ada, ayahnya ada, tapi ayahnya tidak bekerja. Karena kan PHK, tidak bisa kerja lagi, dan segala macam. Jadi banyak unsur yang mendominasi di sini. Selain daripada pekerjaan, umur. Kan kalau umur itu, dia punya pengalaman kerja apa, gitu. Kalau dia nggak punya pengalaman kerja banyak ya, akhirnya tidak diterima di mana-mana. Gitu. Iya. Apalagi dengan ijazah, makanya jadi apa sih, hanya buruh pasar kan. Banyak. Sekarang yang tamat-tamat SMA, Bun, kalau yang tamat-tamat SMA aja sekarang cuma jadi SPG di Indomaret, ya kan? Di Indomaret, Iya. ya apa? Karena memang mereka tidak kuliah, mereka tidak memilih tidak kuliah, karena memang nggak ada uangnya. Gitu. Betul. Ya, Ya. memang kondisi saat ini kita memang kita tuh dibikin bodoh saat ini, Bun. Udah ekonomi kita dihantam, dihancurkan sehabis-habisnya, kemudian dibikin bodoh. Diciptakan. Kita Iya. sekarang bagaimana Yusuf Kala mengkritik Menteri Pendidikan kan? Anak kita dibodohkan sampai ke kampung sini dengan belajar lewat HP itu. Ada mutunya sama sekali, di kampung tambah hancur. Anak bayi lahir sekarang dikasih HP. Itu kan pembodohan. Jadi bukan hanya satu sektor, akibatnya semua sektor sekarang. Ini tambah lagi, kalau kita kan udah gede-gede begini, tambah lagi datangnya paus kemarin. Tambah lagi berpikirnya macam-macam. Aduh, ini sekarang sudahlah, kita berbuat apa yang kita bisa di sekitar kita. Minimal kita jadi inspirasi. Ya. Dari inspirasi di tempat kita masing-masing, mudah-mudahan nilainya berada. Bismillah aja lah, Bismillah gitu. Itu yang Bunda lakukan sekarang. Tadi saya menanam terong, saya ajak orang. Ya, belum lagi tantangannya, Bun. Tantangan Ya. anak-anak sekarang itu Gen Z yang ini luar biasa, ya kan? ya Udah kemarin ada Gen Z, ada Gen X. Yang mungkin yang SD saat ini atau sampai SMP deh ya, SMP kelas 2. Itu kan ada Gen Alpha lagi ya, satu lagi di bawah itu ya. Ada Gen Z, ada Alpha. Kalau kita dulu di zamannya kita Gen X ya. Kalau yang sekarang yang Gen Z di bawah milenial kan gitu ya. Gen Z dengan Gen Alpha inilah yang akan susah. Karena apa? Mereka itu tidak kuat, tidak berani, tidak bisa survive gitu kan. Tidak, kurang berjuang. Daya juangnya itu sedikit, apalagi Gen Alpha saat ini. Mereka tidak mau disuruh, mereka tidak mau diperintah, sesukanya mereka, gitu. Dan itu yang susah. Itu yang diminta Iya, oleh Gen Alpha itu lebih parah lagi apa mereka tuh yang sekarang SMP, SD ya, SMP kelas 2 ke bawah. Itu mereka maunya apa? Cuma ngangap, mulutnya ngangap, dia sambil main HP. Ngangap, makan, disuapin, beres. Yang ada di depan mata aja yang dia lihat. Yang setelah itu dia nggak peduli. Karena memang ibu-ibunya pun melayaninya seperti akibat itu. Iya. Karena ibu-ibu melayaninya pun seperti itu gitu. Yang penting anak gue makan, yang penting anak gue tenang, yang penting anak gue nggak kemana-mana. Akhirnya dikasih HP, makan disuapin, baju dipakein, semuanya disiapin, nggak punya tanggung jawab apapun. Itu makanya berarti kan memang dipelihara. Nah, makanya saya bilang tadi, ya kan, kenapa? Zaman ini kita nggak bisa hianati, kita nggak bisa kita nggak bisa lari dengan keadaan seperti ini, karena memang ini ada saat ini. Dengan nggak bisa kita hindari, nggak bisa kita hindari karena teknologi dan segala macam itu ada saat ini. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan zaman dulu sudah berbeda. Karena makanya kan Rasulullah kan juga berkata, ajarilah anakmu jangan seperti jangan seperti zaman kita, karena zaman mereka itu nanti akan berbeda, kan lebih kurang seperti itu. Iya, ajaran lebih gitu. Karena memang tantangan untuk anak saat ini. Kebayang nggak, Bu? Anak-anak zaman sekarang, misalnya dulu saya ngajar anak-anak kayak sekarang mereka tuh jadi Gen Z, ya kan? Nah akhirnya Gen Z milenial juga ada, yang Gen Z juga ada. Yang milenial
Yang milenial itu sekarang jadi guru, ya kan? Mereka jadi guru anak-anak yang gen alpha. Hasilnya seperti apa coba? Iya nggak sih? Ya itulah. Kita aja dulu kita cuma menghasilkan gen milenial, gitu kan, sama gen Z. Kemudian yang Ya. gen Z ini jadi guru lagi. Setelah mereka jadi guru, mengajarkan anak-anak yang gen alpha. Itu apa jadinya gitu? Yang memang Apalagi masih udah masa bodoh, tidak ada pedulinya, tidak. Apalagi Begitu sekarang ibu-ibu ini guru pun sekarang hanya menjadi fasilitator. Fasilitator Bun. Di era kurikulum merdeka ini kita hanya jadi fasilitator. Tidak seperti dulu. Kemarin saya ditelepon oleh teman saya yang masih aktif ya. Dia ada pertemuan di provinsi, tingkatnya Provinsi Banten. Dia menangis mengadu dengan saya. Kenapa? Saya bilang, apa yang terjadi nak? Saya bilang, apa yang terjadi sayangku gitu ya. Dia sebetulnya 2 tahun lagi juga pensiun. Hancur Bun pendidikan kita sekarang. Kami katanya dilatih oleh orang-orang anak-anak muda yang katanya kurikulum merdeka. Nah, terus sampai di sini Bun katanya kita di hotel ini hanya diajar, ayo bu bikin Instagram bu, ayo bu bikin, pokoknya semua yang seperti itu. Anak-anak nanti dilatih bikin Instagram yang dan lain sebagainya dan pokoknya yang begitulah ya. IT ini. Saya sedih Bun katanya. Umurnya baru 40 pun sudah jadi pengawas SMA. Saya tanya dia pernah menduduki apa? Tidak pernah menduduki apa-apa, tahu-tahu diangkat pengawas. Lalu itu datang lagi katanya pembicara Bun. Pembicara. Oh katanya dia guru penggerak di sini, pengawas penggerak di sini. Aduh Bun, saya pusing melihatnya. Kita cuma diajar nyanyi-nyanyi, diajar memainkan HP ini saja katanya. Saya sampai terseduh-seduh saya menangis. 40 tahun saya di dunia pendidikan yang pontang-panting sampai ke Papua, sampai ke Aceh itu saya menatar guru-guru kepala sekolah SMA. Sedih mendengar itu. Nah, tapi ini Ibu, ini saya memang melihat kondisi ini. Saya mau memberi fakta ya, dengan kurikulum merdeka. Ini Bu Hasna kan kebetulan guru. Ya, jadi gini, di dekat rumah saya ada Masjid Nurul Iman. Sejak zaman dulu tahun 79 saya datang, itu ada TK yang nempel dengan Nurul Iman. Dikerjakan oleh ibu-ibu. Semua anak-anak diajarkan ala Islam. Karena nempel dengan sekolah, dengan masjid. Nah, sekarang kondisi saat ini, kantor pos besar dekat rumah saya itu, yang sejak tahun 79 sudah ada, yang ruangan besarnya itu dijadikan ruang belajar kurikulum merdeka untuk anak TK. Yang untuk bertransaksi kantor posnya kecil sekali, tapi bemoter ini. Nah, suatu saat tetangga saya itu cucunya teman saya pensiunan guru, diajarlah di TK Nurul Iman. Diajar santun, senyum, sapa, assalamualaikum, terima kasih. Pokoknya yang Islami. 1 tahun tidak bayar di situ. Datang mak sama bapaknya, oh nggak bisa ini, dipindahkanlah ke kurikulum merdeka yang di kantor pos itu. Ya itu kan BUMN ya, supaya ibu-ibu juga tahu ini BUMN. Dimasukkan ke situ, pulang anak itu, no say assalamualaikum, no salam, pokoknya tidak ada lagi bahasa-bahasa seperti itu. Kata bu guru, nggak usah begitu. Kita merdeka, itu anak TK loh. Di kota Depok yang tercinta, tempat saya 30-40 tahun berdiam diri di situ. Sedih saya. Teman saya guru itu, pensiunan guru itu yang cucunya seperti itu, sedih dia. Jadi nggak mau bersalam lagi, nggak ada. Datang ke TK itu nyanyi-nyanyi apa? What you want? Free? Bebas, what you want. Merdeka, kata anak itu, kata si TK itu merdeka, kata bu guru. Fakta. Nah ini artinya mari ibu-ibu, saya tentunya malu nih dengan ibu-ibu yang lainnya jadi pendengar aja, saya jadi kalau udah begini otak saya nggak bisa diem lagi nih, nggak bisa tidur nanti. Berbuat baik, lo berbuat aja di sekitar kita bahwa kurikulum merdeka itu sekarang ambur adul, nggak keruan. Makanya dikritisi oleh Pak Yusuf Kala kemarin itu.
Jadi tolong itu, dan saya kalau ke Jakarta itu saya bolak-balik ke kementerian. Ingin tahu apa yang terjadi di sana. Nanti saya minta face to face kita ketemu deh. Oktober saya ada rakernas. Saya kan masih pengurus Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia. Nah, karena saya dulu pendiri, jadi Oktober itu mau ada rakernas ke sana. Kalau bisa kita ketemu beberapa orang deh Pak Sekjen. Apa yang bisa ditulis, tulislah. Saya ini pusing. Kalau saya bilang Abah kemarin daftar bisa diterima itu, saya mau jadi warga DKI. Sampai seperti itu loh. Mau pindah saya mau jadi warga DKI, nggak mau jadi Jawa Barat lagi. Sampai itu ya tekad saya. Sekarang saya menyendiri dulu di kampung, berbagi menjadi inspirasi di kampung dulu. Gitu. Pak Sekjen ngomong. Iya, Bu Haja. Ini kan lagi dengerin ini curhatan Mama. Monggo ditulis ya. Saya pusing Pak Sekjen, ya Allah Pak Sekjen, whatever. Itulah ya Bunda Ratna, karena Bunda Ratna, karena sekarang ini pelajaran PMP aja udah dihilangkan. Kalau zaman dulu kita kan ada penataran P4, butir-butir Pancasila itu apa? Iya kalau dulu maksudnya, kalau dulu kan ada penataran P4. Kita yang namanya butir-butir Pancasila itu aja apal. Trilogi pembangunan apa segala macam itu pelajaran PMP itu ada. Nah sekarang PMP dihilangkan pendidikan moral Pancasila. Gimana mau bermoral cucu-cucu kita, anak-anak kita itu? Ada. Tadi orang kan ikut Ada namanya PKN, Bun. Bun, ada Gimana, namanya Bu? itu Bude. Itu Ya. namanya sekarang bukan PMT, tapi PKN Pendidikan Tapi Pendidikan beda, Pancasila. Bu. Beda pelajarannya, kurikulumnya, apanya segala macam beda. Memang diganti oleh PKN, tapinya Ini isinya yang mau saya beda. jelaskan. Ini saya mau jelaskan. Jadi gini, berganti kulit ya, berganti kulit itu disesuaikan. Sebenarnya disesuaikan menurut mereka, tidak menurut kita. Karena memang kita ini, mungkin Bunda, saya, Bunda Ratna, Bu Balkis, Bu Pak Sulu, kita mungkin termasuk salah satu, kita adalah Gen X. Yang Gen X itu gen terakhir yang paling baik. Kenapa? Gitu kan, saat ini kita bisa ke muda, ke milenial, kita bisa masuk, ya kan? Ke yang tua pun, yang di atas kita pun bisa masuk. Karena memang kondisi kita seperti itu di tengah-tengah. Yang kita juga mau, ada sih beberapa banyak orang yang tidak mau belajar, maksudnya dalam arti mereka tidak mau belajar teknologi, istilahnya gaptek ya. Tapi di usia kita itu pun, yang 50-an pun masih banyak juga yang mereka mau belajar komputer. Kenapa? Gitu kan? Karena memang ya kita kan dididiknya beda gitu ya, harus kita akui itu di Gen X ini ya, kita paling enak lah sebenarnya di Gen X itu karena bisa kesana bisa kemari juga, tidak ketinggalan zaman, mau yang muda bisa, mau yang tua bisa di tengah-tengah kita. Nah, apa dengan PPKN tadi gitu kan, mungkin yang kita dapat dulu itu adalah P4 setiap kita mau masuk sekolah di awal tahun ajaran baru. Selama 2 minggu, kalau nggak 1 minggu kita ada penangkaran P4 ya untuk semuanya. Kenapa hari ini tidak ada? Tergantung daripada menterinya. Ya. Terakhir kita ada P4 itu zaman Pak Harto. Kesininya sudah tidak ada. Zamannya Pak SBY masih agak tinggi tuh. Untuk nasionalismenya masih lumayan. Tapi memang yang hancur itu zamannya yang 2 periode ini gitu kan. Hancur lebur jadi debu. Ya, yang memang sudah dihancur. Dan secara masif saya bilang orang itu memang harus menempatkan the right man in the right place. Jadi orang yang tepat pada tempat yang tepat, gitu kan? Orang yang tepat pada tempat yang tepat. Saat ini mungkin untuk mereka, Mas Nadiem ini oke. Untuk sebagian mereka. Tapi untuk kita yang memang kita pernah belajar seperti tadi di Gen X tadi, nggak kena untuk kita. Karena apa? Nadiem itu memang sudah dipilih. Iya. Seperti kebenaran sudah dibuat muatan pembelajaran muatan pembelajaran saat ini memang kurang jauh dari yang dulu. Kita dulu belajar perkalian dan segala macam itu sampai detail
Kalau zaman sekarang ini enggak, hanya kulitnya doang yang di atas. Bahkan Sorry cuma ya, saya kulit kan mata berada di kali ya. dapur. Iya, Saya ini berada di dapur, sorry. iya nggak apa-apa Bun. Yang penting kan pembicaranya bukan dapur aja. Nah, terus Tapi itu bukan masalah sekarang dapur, soalnya masalah nasi tadi itu. Masalah makanan ekonomi itu adanya di dapur ini. iya, Ini gimana kepala anak-anak California nih. Betul. Kepala California nih. Iya. Gimana Itu- anak-anak kita? itu kan enak gitu tuh, ya, Bunda aja. Gimana anak-anak kita? Enak banget. Manis sekali. Baik, nanti dibawa ya, Bun. Oke. Go. Gimana anak-anak kita bisa survive? Gimana anak-anak kita bisa menentang zaman atau menggapai matahari? Ya nggak sih? Kalau dengan cara seperti ini, yang mereka tidak tahu, gitu loh. Karena kulitnya zaman sekarang tanya deh Bunda. Kira-kira resumenya Lagu-lagu- apa ini? Kalau saya tadi ya, nasional, ya kan, lagu-lagu wajib. Apakah mereka tahu? Nggak tahu, Bun. saya beberapa waktu yang lalu, Mas Sekjen, Bagaimana bisa menyikapi Ya, diri, benar. kan, gitu ya? diminta menjadi pembicara, tapi dadakan. Sangat-sangat dadakan. Tapi kan saya pantang mundur judulnya. Karena saya lihat orang itu terdesak juga. Jadi penataran OSIS sebetulnya. Pelatihan OSIS. Saya tidak siap sama sekali, punya saya bahan, tapi ini harus cocok ini. Apa yang saya lakukan, Mas Sulung? Yang saya lakukan adalah mencari lagu-lagu perjuangan. Jadi lagu-lagu dulu, ya. Nah, itu yang saya lakukan. Lalu saya berjalan-jalan di kelas, di SMA loh ini. Lalu saya mengatakan, tanah airku, ya, di sana, di sini tempat lahir beta. Oh, Indonesia Saya suruh Pusaka. nyambung. Saya suruh menyambung. Tidak ada yang bisa. bisa. Saya Indonesia tanah air beta pusaka. Indonesia Pusaka ya. Saya mau mengatakan, anak-anak itu terbengong-bengong tapi menangis. Iya, Dia menangis. dengar lagu itu Saya enak, sendiri Pak. akhirnya menangis. Akhirnya saya menangis dan sesudah itu saya agak top. Jadi OSIS mau menganggil saya. Ternyata, jadi yang suka konten-konten di WA kita, kan banyak konten-konten itu yang anak-anak tidak hafal Pancasila, itu bukan omong kosong. Nah, itulah cermin pendidikan kita sekarang. Jadi memang sudah rusak dan hancur. Saya pensiun, tapi saya harus berbuat sesuatu. Inilah yang saya lakukan sekarang ceritanya. Jadi mari Bude, mari ibu-ibu semua kita berbuat di lingkungan kita masing-masing. Kita menyelamatkan minimal keluarga, teman-teman yang ada di sekeliling kita. Tuh, kalau saya sementara ya. Cucu Bude umur 3 tahun setengah itu udah dilajarin lagu 17 Agustus, Indonesia Raya, apa dia, makanya pas kemarin ke kampung nyanyi lagu-lagu perjuangan, orang-orang sana heran, lah kok bisa si anak kecil gitu, gitu, apalagi 17 Agustus tahun itu bisa dia, terus 3 tahun setengah, kan di sini suka dilajarin sama kakeknya, pas di kampung begitu nyanyi dia bawa bendera itu sambil nyanyi gitu, heran orang kampung di Kerawang. Ya wah, anak kecil kok bisa nyanyi itu lagu-lagu wajib katanya. Excuse ya. Sekarang begini Bu, gimana mereka bisa memikirkan ekonomi, ya nggak sih? Gimana mereka mau memikirkan ekonomi kalau seandainya muatan yang mereka terima itu nggak ada, gitu, kosong. Gitu. Jadi emang gimana mereka bisa menentang matahari, sementara nggak punya tenaga, nggak punya bekal untuk itu. Satu modal ya Bu itu Iya. Bunda. Nggak ada, Nah, mereka kemarin nggak punya ilmu nih, yang cukup. Bunda maaf Tapi ya. jangan salah. Untuk teknologi mereka memang lebih behind. Untuk teknologi mereka lebih behind, lebih tahu. Zaman sekarang itu, cuma mereka apa sih, baper.
Itu masalahnya. Baper dan mereka itu tidak kuat. Ya, gimana mereka bisa membangun negaranya, bisa rasa nasionalisme yang tinggi, nggak ada gitu. Bisa menggerakkan ekonomi kita nantinya, nggak akan. Karena seperti ini isinya gitu. Sedihnya di situ gitu. Ya mungkin ya emang udah apa ya, takdir itu kan bisa kita rubah ya kalau memang kita mau merubahnya. Jadi sementara kita kan nggak bisa merubah sendiri, kita harus butuh orang lain, kita harus bersama-sama kan. Guru-guru Inilah Bunda Ratna, Bunda apa? Iya, Bunda Nur. ya Nah, sekarang gini, para UMKM ini, gitu ya, ini yang terjadi beberapa hari yang lalu, ini ada, Budi juga punya grup UMKM di Bekasi. Nah, itu, adminnya itu memasukkan anggota UMKM, pinjamkan uang gitu. Saya lihat kan, ininya gede banget tuh bunganya. Nah, saya japri kan ke admin itu, maaf Pak, kata saya gitu. Itu kasihan kalau para UMKM nanti pada minjem uang di situ, saya bilang itu. Nanti akhirnya keprosot lah istilahnya, kejeblok gitu. Karena apa? Bunganya besar. Nah, si admin itu jawabnya begini, loh, soalnya begini Budi, katanya gitu. Ya terima kasih atas saran Budi. Tapi soalnya begini, mereka sudah pernah saya ajukan untuk pinjam-pinjam di BRI, katanya nggak bisa, nggak bisa cair. Sementara mereka butuh modal. Nah, tapi kenapa Pak ini kan dimasukkan orang yang bunganya besar, gitu. Ya kalau mereka bisa mengantisipasi, bisa bisa membayar. Kalau enggak, mudah-mudahan mereka bisa. Si adminnya jawabnya begitu. Aduh, kasihan banget gitu kan. Itu ya udah deh, mudah-mudahan sih mereka bisa, kalau memang mereka mau pinjem, mereka bisa mengkalkulasi, bisa membayarnya. Tapi kalau nggak bisa, kan akhirnya nanti kelilit utang. Terus kata admin itu, ya daripada pinjem ke itu, katanya ke online, katanya gitu. Ya dalam hati ya sama aja, orang itu bunganya gede banget, jauh banget kalau sama BRI. Nah itu juga makanya kendalanya di modal. Nah, kalau kita udah modal pinjem bunganya besar, kemudian nggak bisa mengembalikan, kan akhirnya nanti apalagi itu boreknya sertifikat tanah, sertifikat mobil, surat mobil kan, PPKB itu gitu. Jadinya nanti kan bakal hilang itu kalau umpamanya barang milik kita gitulah, kalau nggak bisa bayar. Nah itu makanya gimana caranya untuk bisa menginikan permodalan gitu juga untuk para UMKM gitu kan, yang memang benar-benar sih sekarang ini kadang-kadang mau usaha itu terbentur dengan modal. Kalau mereka yang nggak pikir panjang ya itu pinjem yang bunganya gede-gede gitu. Itu Bunda Salbang Sulung. ya emang sekarang itu memang dilema dia di situ ya. Untuk mengatasi ekonomi, salah satunya ya itu mereka tuh hanya berpikir cepat gimana caranya saat itu mereka butuh uang, saat itu juga mereka ada yang meminjamkan gitu. Dan dengan cara yang jangankan itu ya, iklan-iklan yang ada sama kita aja kadang kita ngapain nih, ya kan, ada iklan kan. Taruhlah kita baca novel di online gitu kan, itu iklannya itu yang isi cash lah, ada kami lah, aku lah, apalah segala macam. Kenapa saya tahu Bu? Ya karena memang saya terkadang di ya iklan tadi itu gitu loh. Dan itu memang benar-benar menjerat. Dan itu mudah sekali didapat gitu. Tinggal ngeklik doang tanpa minta apa-apa, mereka bisa kasih uang untuk kita. Yang nantinya kita buntung gitu. Nantinya itu kita yang sengsara, bener. Dan beberapa teman itu yang udah masuk ke situ, yang udah pernah pinjem ya, dengan yang tadi ada kami masih segala macam. Iya benar. Dan teman-teman saya itu memang mereka akhirnya menjerat, betul.
benar-benar kejerat gitu. Akhirnya apa, merusak ekonomi mereka juga karena ya itu tadi benar kata Bunda tadi. Iya. Bude tadi bilang ya, memang bunganya itu luar biasa tinggi. Apalagi kemarin sempat guru-guru juga kan banyak yang kejerat dengan pinjol-pinjol itu maksudnya. Aduh, astagfirullah, benar deh. Saya tuh sampai kaget gitu. Kalau dibilang, katanya guru gajinya gede, gini-gini. Nah, buktinya mereka kalau memang mereka sudah mapan, ya kan? Sudah mapan banget, mereka nggak akan pinjol. Tapi apakah benar mereka tidak mapan? Kan kembali lagi ke situ. Tergantung kita menyikapinya. Iya, Kayak yang nggak apa yang bisa dibilang mapan gitu. nggak bisa Iya nggak sih? mengkalkulasi itu apa kebutuhannya sendiri, yang dibilang mapan itu yang keuangannya. seperti apa gitu. Kalau mungkin gaji kita saat ini, gaji PNS saat ini atau gaji-gaji guru yang ada di swasta atau segala macam, 1 bulannya kita paling buat jajan doang. Kalau buat si Kaisang kan gitu. Jajan apa lah? Sebulan 10 juta itu cuma apa sih buat mereka? Gitu. Tapi buat kita tuh sebulan gitu. Mereka cuma buat ya receh buat mereka tuh. Apalagi gaya hidup hedon seperti kemarin itu, wah benar-benar ngajak ribut kan gitu ya. Di demo di sini, di Jakarta di demo, dia enak-enakan di Amerika gaya hidupnya hedon mas. Bekar kita. Gitu. Sementara ekonomi kita kayak gini. Kok bisa-bisanya dia kan seperti itu, dia nggak memikirkan negara kok. Emang uang siapa yang dipakai gitu? Kenapa kita bisa hancur seperti ini? Kenapa sih yang korupsi itu tidak dimiskinkan? Ambil semua uangnya, tutupin utang negara. Kan begitu harusnya. Kita enggak. Kalau dipertontonkan gaya hidup hedon seperti itu. Bikin gemes gak sih gitu? Yang di bawah itu potong panting buat cari makan sesuap nasi lah buat anak mereka, buat anak istri mereka kan gitu kan, akan menangis sampah kadang, tapi dengan enaknya mereka yang di atas sana tuh begitu. Di dalam kemarin kita kan punya dukun banyak kan gitu. Saya pernah bilang gitu, kita kan banyak orang pintar, kalian dukun ya. Kenapa sih nggak disantet aja katanya gitu? Ada yang ngomong gitu. Saya ketawa aja tuh. Iya, santet aja ya. Orang sana banyak tuh orang Dayak kan gitu. Jarak jauh. Kan gitu. Tapi kan tambah apakah seperti itu kita kan? Apakah mulai kita seperti itu? Biasa gitu. Dan kita berpikir pendek ya, kenapa sih nggak disantet aja gitu ya. Ibu-ibu yang lain bagaimana pendapatnya? Mungkin ada lagi yang lain silahkan. Mana Bunda Ratna tadi ya? Mana nih? Kalau kita Langsung bilang ekonomi solusinya saat kali. ini sama sih Bun. Bagaimana Bude? Iya, solusinya bagaimana itu seperti kata Kalau Bunda Ratna juga solusinya tadi. belum tahu Bude, karena bagaimana? Sulung sendiri ada di masalah yang sama itu di dalamnya. Nah, iya makanya Satu, kita melihat kalau dari curhatan ibu-ibu tadi kan, itu kan gambaran dari curhatan ibu-ibu di luar sana yang begitu banyak kan. Pertama, tentang pendidikan. Sistem pendidikan kita ini sebetulnya ada niat jahat untuk dihancurkan. Iya, untuk dibodohi. Ya. Karena Membodohkan kalau rakyat kita cerdas, rakyat Indonesia cerdas, itu kan dia akan pilih pemimpin yang cerdas. Cerdas, betul. Kalau pemimpin yang cerdas, maka dia pemimpin yang bisa memberikan kemajuan buat negeri ini. Tapi kalau pemimpin yang culas, maka kebodohan itu jadi sesuatu yang harus Target. dilestarikan.
Iya, targetnya Persis. pembodohan itu. Jadi setiap kali pemilu hanya dibayar puluhan ribu atau seratusan ribu, udah bisa membuat mereka kembali berkuasa, membuat undang-undang yang bikin mereka bisa mengeruk kekayaan sedemikian rupa. Terus masalah tadi apa tuh, Merdeka Belajar itu semenjak penunjukan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan udah jelas-jelas abnormal. Abnormal kenapa? Karena sejak zaman Pak Harto itu kan kita kenal seperti kabinet karya ya, Zakon Kabinet. Jadi orang-orang yang ditunjuk oleh Pak Harto tuh memang kompeten di bidangnya. Dia beliau itu menerapkan asas menempatkan orang sesuai kompetensinya. Dan dari dulu juga kita ketahui kalau Menteri Agama itu dipilih yang dari NU, untuk Menteri Pendidikan dari Muhammadiyah. Dan gelarnya kan nggak main-main. The right place. Betul. Iya. Profesor, doktor gitu. Bukan berarti Nadiem Makarim nggak bergelar, bukan. Tapi dia nggak cocok jadi Menteri Pendidikan. Terlalu banyak disrupsi. Disrupsi itu apa istilahnya? Ya salah satu contohnya tadilah yang guru tuh dibuat untuk menerapkan sistem apa? Kurikulum merdeka. Muridnya merdeka, gurunya jadi nggak punya semacam apa namanya goal yang kita tuh sebagai sebuah bangsa harus begini loh. Korea Selatan dengan Jepang itu kan selisih kemerdekaannya dengan kita tuh hanya selisih hitungan hari. Kalau Korea Selatan misalnya tanggal 15, kita tanggal 17 Agustus kan. Tapi lihat kemajuan yang ada di Korea Selatan dengan yang ada di Jepang dibandingkan dengan negara kita. Aduh ampun, jauh banget. Dari industri manufakturnya misalnya Jepang punya misalnya mobil atau motor yang bolak-balik tiap saat bisa kita lihat di jalan raya, itu produksi Japan, walaupun ada sebagian spare partnya dari Indonesia, tapi kita sebut ya memang itu Jepang. Kalau misalnya dari Korea Selatan, mobilnya apa? Misalnya Hyundai, teknologinya apa? Samsung, yang bisa menandingi produksi dari Apple kan, iPhone. Ada tablet, ada smartphone-nya. Kita apa? Kita industri otomotifnya mungkin Bu Guru itu udah pesan SMK belum? Bude udah pesan SMK? Ya industri. Mana? Nggak jadi aja kan? Ya kita nggak ada industri manufakturnya. Iya. Terus yang kedua dari sisi misalnya teknologinya, apa tuh teknologi yang di kita yang bisa betul-betul apa ya, kayak macam Korea Selatan sama Jepang lah. Itu dari sisi pendidikan yang kita memang ada niat jahat untuk buat hancur generasi. Iya. Karena kita tuh terlalu besar. Kalau ini jadi kekuatan, tentu negara-negara lain nggak akan bisa tidur nyenyak kan. Pendidikannya dihancurkan. By system Agamanya itu. dihancur. Nah, yang kedua agama. Indonesia ini kan mayoritas penduduknya Muslim. Tapi untuk orang-orang yang pengen taat kepada agamanya, pengen menyucikan agamanya murni, itu ada aja upaya-upaya untuk sinkretisme. Jadi coba mengkompromikan agama satu dengan agama yang satunya lagi, ibadah yang satu dengan ibadah yang satu lagi, dicampur adukan atas nama toleransi. Yang kemarin terjadi di Istiqlal. Ya ada sejumlah contohnya kan, dan itu udah berlangsung cukup lama. Terus dari sisi ekonomi tadi kan yang disebut sama Bude, sama Bu Balkis, sama Bu Nur, sama Bu Haja, kondisi yang hari ini kita dapati, harga yang
beras ya. Beras ada yang hari ini beras tuh beda gak sih dengan yang bulan lalu atau tahun lalu? Udah naik kan ya? Beda. Beda. Naik sekali. Naik Beras. sekali. Pasti. Apalagi telur. Iya. Beras, telur, Minyak. minyak goreng. Semua Yang bahan sembako. yang susah itu yang nggak kita sadari Kalau itu telur adalah sekarang masih listrik turun. loh. Ini masih 25.000 tuh per telur. Itu ada Pak Telur Guru, itu kan yang pernah memang melebihi listrik, Pak. 30.000 tuh Bude. Pernah tuh Iya. 30 ribu pernah. Dan itu belum pernah dialamin semenjak semenjak menghirup udara Indonesia, kayaknya belum pernah tuh. Sampai melebihi 30.000 gitu. Dan Iya. udah susah turunnya. Paling kalau turun-turun sekitar 25 ribuan, besok naik lagi 2 Ya, hari. sekarang paling kecil 25 nih. Mm-mm. Kalau ekonomi mungkin kalau kebutuhan pokok ya hari-hari memang kita berasa langsung ya. Yang tanpa kita sadari adalah listrik, Pak Guru. Listrik itu KWH-nya naik terus loh, jangan dikira enggak. Per KWH itu naik terus. Jadi jangan heran kok perasaan gue pakai listrik sekian gitu kan. Kayaknya udah hemat tapi kok harganya masih sekian. Ya karena memang KWH-nya ditambah terus gitu. Per KWH itu naik tanpa kita sadari. Iya, nggak ada pengumuman, nggak ada apa ya. Karena namanya perusahaan. Kan kalau perusahaan itu dia cari profit, bukan benefit. Iya. Iya. Yang bikin keselnya lagi, kalau ditilik lagi ya kan, katanya mereka PLN rugi, Pertamina rugi, Garuda Indonesia rugi, semuanya rugi. Sementara yang kita tahu saat ini mereka naik melambung gitu kan. Tapi kenapa mereka bisa rugi ya? Karena itu tadi korupsinya itu luar biasa. Intinya jadi rezimnya itu yang harus dihancurkan kan begitu. Ayo kita hancurkan. Tanggal 22 Oktober loh, 22 September loh, pasukan berani mati. Pasukan berani mati pembela Jokowi. Itu kan Iya. Mereka mau itu ya, astagfirullah. Iya. Iya. Mereka menamakan 22 September dengan 30 September. Dan seperti itu akan berbuat. Saya ada di sini, saya nggak di Jakarta ya. Bayar berapa itu mereka itu ya? Astagfirullahaladzim. Pajak kita, pajak listrik, pajak apa segala macam tuh diambil semuanya. Disokong oleh Xi Jinping. Ya sudah. Saya tadi baca dari grup aliansi perubahan tadi, 33 negara sudah meresmikan, mengokekan kawin sesama. Terus anak 10 tahun boleh menikah. Seks diperbolehkan 32 negara. Yang kita tadinya berkiblat ke Finlandia tentang pendidikan, dia termasuk 33 negara itu. Kalau pertanyaannya adalah macam mana kalau sudah begini? Astagfirullah. Ya, mudah-mudahan aku masih menyimpan, nanti aku kirim. Astagfirullah, saya macam-macam main. Astagfirullah, ya Allah. Astagfirullah. Nah, jadi sudah sah saja. Bahkan boleh melampiaskan seksnya dengan binatang. Astagfirullah. Itu kan sudah luar biasa. Tapi memang tadi itu ya, tanda-tanda akhir zaman ya Pak Sekjen. Iya. Ya, Ya, Bunda. kalau sudah akhir zaman ya kita apa ini begini. Udah tertulis. Monggo Pak Sekjen diresumekan, barangkali sudah hampir pukul 9 ini. 10 Nah, menit nanti lagi. dari Bu Nur ya, barangkali yang recap ya. Tapi ini sebetulnya ada satu lagi Bunda aja, Bude sama Bu Balkis nih, Bu Guru. Ya. Kita itu kan masing-masing punya ini ya, punya hajat di pilkada kan, Hah? Iya. punya calon masing-masing kan.
Kalau memang memungkinkan itu dibicarakan di tingkat RT, kemudian naik ke RW. Kalau memang bisa mungkin ke kelurahan. Tentu di dalam masyarakat tuh kan punya masalah masing-masing. Kita buat semacam daftar inventaris masalah atau DIM. Baik, nah nanti dipisahkan antara masalah personal dengan masalah masyarakat. Salah satunya tadi kan ada misalnya pinjaman online itu kan salah satu masalah kan yang harus diatasi. Terus yang kedua tentang permodalan tadi ya yang Bude sebut kan. Ya. Orang tuh kan di tengah kondisi yang mungkin dapat PHK dan lain-lain atau kesulitan kerja atau dapat kerja tapi habis di ongkos. Nah itu kan pengen usaha mungkin tapi permodalannya aksesnya seperti apa? Sementara yang ada kasih bunganya tinggi sekali, nggak masuk akal gitu lah ya. Terus yang ketiga misalnya tentang jaminan pendidikan, kesehatan, lalu ya tentang pangan. Nah kalau memang itu bisa dibuat semacam kontrak politik, kan nggak apa-apa. Misalnya RT udah ngumpulin nih daftar inventaris masalahnya seperti ini. Nah yang mau kita ajukan kepada calon-calon ini seperti ini. Naik ke tingkat RW. Jadi mereka yang terpilih nanti itu udah ada hitam di atas putihnya. Lo ngomong ini nih, lo bisa menjanjikan ini nih. Lo bisa kasih modal nih, lo bisa buka lapangan kerja nih. Ini ada tanda tangan lo nih. Nah kalau kita nggak mulai begitu, kayaknya kita akan terus jadi korban. Korban tiap kali pemilu ya pilkada. Kalau kayak gitu kan nanti mereka tuh akan sulit tidur. Waduh, nggak bisa santai-santai nih. Wah, nggak bisa keluar negeri nih. Karena yang ini belum selesai, ini janji yang ini belum dipenuhin. 10 tahun ini kan kita rasakan ada calon pemimpin janjinya apa, yang diwujudin apa. Dalam kampanye nggak pernah ngomong misalnya mau pindah ibu kota, mau bangun IKN atau apa, tahu-tahu twing anggarannya ratusan triliun. Padahal kalau kita bicara ini kan banyak pendidik di sini. Kalau bicara dialokasikan ke pendidikan, berapa banyak tuh manfaat yang bisa dapat untuk dapat beasiswa misalnya. Nih tingkat kependidikan di Indonesia itu kan masih rendah. Kalau bisa dengan anggaran itu tentu lebih baik. Atau orang banyak yang pengangguran, usaha rumahan nih UKM seperti Bude untuk kuliner. Ini anak-anak muda dikasih modal untuk bengkel. Anak muda bikin ini buat cuci motor. Jadi bisa menurunkan ini angka-angka kriminalitas, dan anak muda juga seneng kasih modal kan. Dia bisa jualan buah, dia bisa jualan sayur. Negara yang demikian kaya ini, kayanya itu kan ya batu baranya ada, ya minyaknya ada, ya gas alamnya ada, lautannya, ikan-ikannya yang buat anak Indonesia cerdas itu udah 2/3 dari daratan Indonesia, ya perkebunannya, ya perhutanannya. Jadi anugerah yang Allah berikan ini udah demikian luar biasa besar, tapi karena banyak maling di negara ini, makanya kasus-kasus yang orang maling puluhan triliun, ratusan triliun itu hilang aja. Karena ingatan masyarakat Indonesia juga pendek. Kenapa pendek? Karena memang disengaja, nggak dibuat pintar. Iya, mikirin kebutuhan untuk sehari ini aja gitu. Iya. Nah paling itu jangka pendeknya. Kalau tadi Bude kan karena punya akses untuk pertanian atau perkebunan, tempatnya juga luas. Kalau di kita kan mungkin lahannya terbatas gitu untuk aksesnya. Ya mungkin bicaranya ya mungkin bicaranya kontrak politik. Jadi calon pemimpin juga agak jiper juga kan. Kalau nanti tiap saat didatengin, woi, datang ke balai kota, nih tanda tangan lo nih, kapan mau diwujudin nih? Besok datang lagi. Nggak bisa tidur tenang gitu. Kalau sekarang pemimpin bisa tidur tenang.
Karena itu nggak- yang menjanjikan 200 juta buat RW. Nah, Ya, Dia janji sendiri itu. gubernur market ya. Astagfirullah. Janji nanti sungai di Kalimalang jadinya kayak gini nih, kayak di luar negeri nih. Ya kayak gitu aja. Cuma bagus di market doang. Tadi yang disampaikan sama Bu Balkis ya, tentang jahit. Saya tuh pernah belajar jahit, Bu Balkis. Ya itu kan, coba deh kalau ada ke arah yang sifatnya lebih ke teknikal ya, pelatihan-pelatihan seperti itu. Kalau memang pendidikan ini mau dibenahi, itu memang harus yang sifatnya mendasar. Kita kalau merefleksikan hari ini, berapa banyak sih yang bisa kita serap dari kita belajar 6 tahun di SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA kan? Kayak apa ya istilahnya tuh? Nggak banyak yang diserap tuh. Sekalinya mau dibuat bebas, kebablasan. ya. Kebablasan. Hai. Tadi yang dikeluhkan oleh Bu Haja itu. Yang merdeka. Mereka betul. Ya. Nah mestinya memang sedari awal begitu Nadiem Makarim dipilih sebagai Menteri Pendidikan, itu tokoh-tokoh pendidikan, para guru besar, kemudian para akademisi, itu mereka harusnya bicara satu suara menolak Nadiem Makarim. Kenapa? Nadiem Makarim adalah contoh yang paling nyata bahwa the right man on the right place itu nggak dijalankan, meritokrasinya nggak ada jadinya. Kan harusnya budaya meritokrasi itu orang tuh harus ditempatkan sesuai kompetensinya kan. Background Nadiem Makarim di dunia pendidikan itu kan nggak ada. Makanya dia menjalankan konsep itu ya seperti yang kita lihat hari ini. 5 tahun dia menjabat itu. Gitulah kira-kira. Bu Guru minta tolong di recap, barangkali ada catatan terakhir dari ibu-ibu sebagai penutupnya. Kemana Ibu Nur? Guru kemana? Gubernurnya mana ini? Tidur apa? Ada. Menyimak kok. Oh iya. Ya, Di apa namanya, di pembicaraan kita malam ini memang cukup seru ya. Kalau memang dikasih waktu mungkin sampai besok pagi nggak selesai itu kayak gitu. Kalau dibikin satu cerita atau novel, mungkin 2 novel kali berseri kali ya. Tapi memang kondisi kita saat ini memang menyedihkan, amat sangat menyedihkan dari semua sektor. Benar tadi Bunda Rata bilang, dari semua sektor ya. Saya mencoba untuk menyimpulkan dari seluruhnya. Dari segi apapun, semuanya tidak ada yang baik saat ini. Tidak ada yang baik-baik saja kalau dibilang begitu ya bahasa sekarang gitu kan. Terus kalau kata orang punya B aja sih enggak A gitu kan. B sekarang mah E bahkan kan gitu ya. F kali ya Bunda ya kali ya. Kalau bisa kita kasih nilai itu F mungkin sudah jelek banget gitu. Yang semuanya bisa dibilang menyedihkan dari semua sektor, dari ekonomi, dari politik, dari sisi pekerjaan ya, semua lini itu semuanya buruk. Kalau dipikir, kemarin saya pun mendapat saya lihat komentar-komentar tentang rezim sekarang ini katanya sudah begini ternyata yang begini sebenarnya itu orang nggak mikir kali ya gitu. Emang orang mau naik LRT terus, emang orang mau naik ini terus kan enggak gitu. Tidak ada uang kita dipakai dengan dia yang nggak lihat kebutuhan gitu loh. Saat ini yang tadi dibilang IKN, benar kata Pak Guru bilang tadi, kalau IKN itu ujuk-ujuk istilahnya, sesuatu yang dipaksakan gitu, atas permintaan tentunya. Nah, itu juga yang kita sedihkan ya, untuk yang sementara kita yang bayar pajak
kita nggak bisa hidup tenang di sini karena melihat sisi kanan kiri kita yang di sekitar kita itu masih menyedihkan hidupnya gitu. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menggulingkan kali ya bahasa itu, bahasa kasar yang kita gulingkan ya rezim. Yang tinggal beberapa bulan ini mungkin jangan sampai Oktober kali ya tapi bentar lagi ke Oktober. Kemarin sih ada yang bilang nanti juga kalaupun nanti di sumpah ya yang baru gitu ya, dilantik yang baru gitu. Cuma berapa bulan katanya. Ada yang kemarin yakin sekali akan tergantikan semuanya dengan yang baik gitu. Ya amin, mudah-mudahan kita akan berdoa ya. Dengan nanti mudah-mudahan tidak ada sangkut pautnya. Tapi gimana kalau dibilang nggak ada sangkut paut, pasti ada sangkut pautnya karena wakilnya dari mereka kan gitu. Itu tadi yang sangat menyedihkan. Ya kalau saya bisa katakan hari ini kita sudah mulai belajar yang banyak saat ini dari kondisi ekonomi, kondisi politik pada hari ini, sampai hari ini ya, kita bisa mempelajari semua. Mungkin kita mulai membenahi diri, mulai menyikapi, mulai tidak menganggap itu hal yang biasa-biasa saja, gitu ya. Mulai kita mulai kita melek dari semua lini, mulai kita ajarkan untuk anak-anak kita, untuk tetangga-tetangga kita, ini loh yang sebenarnya terjadi di Indonesia, ini loh yang sebenarnya terjadi di negara kita. Jangan diam aja, kita harus semuanya bergerak, kita harus menyikapi karena yang susah-susah semua, nggak mungkin cuma 1-2 orang yang susah, semuanya susah. Dengan salah kita memilih satu pemimpin, dengan salah kita memilih menaruh satu kebijakan, hancur semuanya. Semoga untuk yang akan datang kita bisa, Allah bisa berpihak kepada kita, kebaikan bisa berpihak kepada kita yang orang Islam, yang umat Islam yang memang banyak sekali dizolimi, banyak sekali disepelekan, banyak sekali dilecehkan bahkan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mempunyai pemimpin, paling tidak untuk DKI dulu deh gitu ya, pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang lebih amanah, yang bisa membenahi ini semua, yang bisa menjadi harapan ibu-ibu semua, yang pasti berharap kita hanya bisa berharap kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang baik. Itu aja sih yang bisa saya simpulkan. Mungkin ada yang bisa menambahkan, Pak Sekjen, nanti silakan. Pak Sekjen mau menambahkan? Itu yang kan? lain. Atau Bu Balkis? Nggak ada suaranya nih. Di mute itu Bu Balkis. Bu Balkis, jangan di-mute. Pak Sekjen nggak ada suaranya. Ya, kalau harapan sih pasti kita semua sama ya, gitu. Berharap untuk menjadi lebih baik lagi, walaupun nggak muluk-muluk dari lingkup wilayah kita tinggal aja dulu, gitu kan. Pemimpin yang bisa lebih baik, yang bisa benar-benar membagi rata kesejahteraan rakyat itu. Nggak timpang ya Bu Balkis ya, nggak gini gapnya tuh. Iya. Sekarang mah timpang banget nih begini nih. Jadi mereka-mereka yang sedikit jumlahnya itu bilangnya Indonesia emas, sementara ratusan juta rakyatnya Indonesianya cemas. Oh iya, bener. Kalau bisa didor-dor gitu ya, tapi Allah. Iya, memang seperti itulah. Ya, mungkin dari statement terakhir dari Bunda Ratna mungkin. Kayaknya Bun udahlah yang tadi itu. Oke, Bude Siti mungkin bisa menambahkan satu statement. Mari berbuat seoptimal mungkin di wilayah kita masing-masing. Siap. Ya. Ya, silakan Bude. Ya, sama mungkin ya, kita semua harapannya supaya apa ya, yang dikatakan oleh Bang Sulung tadi, supaya jangan timpang gitu gimana, tapi tetap ya kalau masalah
jangan timpang itu kayaknya nggak mungkin deh. Nggak mungkin itu mau ngarepin mau sama rata apa segala macam, cuma ya untuk mengurangi gimana ya, mengurangi kesulitan dari masyarakat kecil ini bagaimana gitu. Kalau kayak di Bunda Ratna tadi misalnya nih, panen ini bisa dialokasikan dibuat apa gitu. Jadi kayak itu apa namanya, itu tuh tadi pepaya itu bisa bikin manisan juga, tapi harus modal lagi, harus ya Bunda Ratna ya. Jadi harus ada modal jadinya gitu, makanya bingung. Kita bikin keripik, bikin apa manisan, kita harus ada modal, harus ada gula. Kalau kita jual begitu aja, kadang misalnya kurang laku gitu. Kita bikin apa makanan yang berbeda harus bermodalkan lagi. Nah itu tadi ya tetap larinya ke modal-modal lagi gitu loh. Udah aja. Ya, baik. Semoga para pemangku ya atau pemangku jabatan dan pembuat keputusan ya itu yang kita sekarang berharap ya, mereka tidak semena-mena membuat keputusan. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan kedepannya wallahu alam nih nanti Pak Presidennya yang baru nanti yang akan nanti apakah mereka berpihak kepada kita atau tidak, wallahu alam. Kita nggak tahu ya, pasti kita doakan ya. Karena memang mau tidak mau, karena beliau sudah terpilih kan begitu. Yang disesuaikan apa yang diputuskan oleh MK, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Allah nanti pasti punya cerita lain dengan itu. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik. Itu aja sih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Statement terakhir mungkin Pak Guru, silakan. Tidak. Baik. Obrolan kita cukupkan pada saat sampai malam ini yang sudah menunjukkan pukul 21:07. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat, mudah-mudahan semuanya berguna, dan nanti apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan pada malam ini akan didengar ya, mudah-mudahan dan diijabah sama Allah. Dan dicatat oleh malaikat apa yang kita inginkan pada saat ini. Insyaallah. Mari sama-sama kita baca hamdalah dan istighfar. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa pembidaran ya. Amin. Bisa ketemu lagi ya. Ketemu lagi kita di event-event berikutnya. Mungkin Pak Solo kita nanti akan bikin acara kali ya. Insya Allah minggu depan tuh kan ada acara tuh. Acara diskusi semiloka terkait partai politik. Rencananya ada Pak Anies sama tim hukum Amin. Oh gitu banget. Itu di mana? Di Jakarta Selatan. Penyelenggaranya? Nanti dikabarin. Nah, terus ya. Di hari yang sama tuh kan ada Maulid Nabi yang Habib Rizik ya. Ya. Di Petamburan. Nanti kita itu yang apa di grup lah. Infoin. Ya. Tadi sebenarnya udah disampaikan kalau nggak salah pagi ya, udah disampaikan pagi. Saya kadang kalau di grup itu kurang nyimak Pak Zulmu, terserah. Ya iyalah, soalnya kan sibuk mengajar. Apalagi kemarin ada yang berantem murid saya, aduh, jemput-jemputan, seru banget. Ya Allah, seru. Kok seru.